KPPS wajib paham jumlah apa saja yang harus sinkron pada pengisian C hasil, beserta contoh kasus dan juga cara pengisian C hasil untuk model C hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Aulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pada kesempatan kali ini akan saya informasikan bahwasanya sebagai KPPS harus benar-benar memahami atau paham jumlah apa saja yang memang harus sinkron pada saat pengisian C hasil. Dan juga akan saya lengkapi untuk contoh kasus beserta cara pengisian C hasil untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. So, pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya. Jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Ini untuk mengetahui jumlah apa saja yang harus sinkron, terlebih dahulu saya berikan contoh kasusnya. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut ya, seperti yang teman-teman lihat pada layar. Misalkan seperti ini, pada Rabu 14 Februari 2024, TPS 1 Desa Makmur, Kecamatan Sejahtera, Kabupaten Damai, Provinsi Bahagia, didapat data sebagai berikut. Ada DPT 251, terdiri dari laki-laki 110 dan perempuan 141. Kemudian yang B, jumlah surat suara yang diterima untuk Presiden dan DPRD Kabupaten adalah 256. Selanjutnya, pemilih DPT yang hadir dan menggunakan hak pilihnya adalah laki-laki 102 orang dan perempuan 125 orang. Pemilih DPTB dalam satu kecamatan sebanyak 3 orang, terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Pemilih DPK atau daftar pemilih khusus sebanyak 2 orang laki-laki. Kemudian, pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih terdiri dari laki-laki 2 dan perempuan 2. Selanjutnya, ada keterangan ya atau contoh kasusnya. 2 pemilih mengembalikan surat suara ke KPPS, di mana 1 surat suara pemilu presiden terdapat sobekan pada bagian surat suara, dan yang satunya lagi keliru mencoblos surat suara pemilu DPRD Kabupaten pada bagian yang seharusnya bukan untuk dicoblos. Berdasarkan contoh kasus tersebut, selanjutnya jumlah total perolehan suara presiden yaitu 228. Terdiri dari suara sah untuk 3 pasangan calon pilpres mendapatkan masing-masing 76 suara. Jadi ada 4 pasangan calon, tetapi 3 pasangan calon mendapatkan suara yang sama banyaknya yaitu sejumlah 76 masing-masing pasangan calonnya, sehingga jumlahnya adalah 228. Dan untuk surat suara tidak sah sebanyak 4. Ya baik, langsung saja bagaimana cara untuk pengisian di C planonya atau C hasil untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi sebagai informasi pada saat penghitungan suara ada memang untuk planonya ya atau C hasilnya itu terdiri dari beberapa lembar. Terutama untuk yang pemilihan presiden dan wakil presiden ada keterangan karena 3 pasangan calon dan kemudian akan terdiri dari 3 lembar. Untuk banyaknya berapa lembar yang ada itu teman-teman bisa lihat di bagian pojok kanan atas dengan tulisan terbalik yaitu seperti ini. Dan untuk memudahkan teman-teman atau teman-teman anggota KPPS pada saat penghitungan surat suara untuk mengetahui yang sah dan tidak sah dan juga perolehan surat suaranya, untuk kertas tersebut alangkah baiknya ini saran saya saja ya, itu dibuat halamannya diurutkan halaman 1, 2, 3, kemudian diberi penjepit kertas di bagian atas atau bisa juga di bagian kiri dan kanannya, sehingga untuk apabila ada perolehan surat suara nantinya setiap masing-masing pasangan calon teman-teman mudah, jadi tinggal membuka saja per halamannya seperti ini ya. Dan selanjutnya untuk yang halaman pertama, untuk mengisikan halaman pertama ini teman-teman harus jeli. Untuk berita acara ini di bagian atas pada harinya, berarti pemungutan suara atau penghitungan suaranya itu pada hari Rabu. Tanggalnya ini ditulis dengan penulisan huruf 14
bulan Februari tahun, berarti tahunnya adalah walaupun tulisannya adalah 2024, tetapi untuk membacanya atau penulisannya harus ditulis lengkap, yaitu 2024. Kemudian untuk alamat baik provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan nomor TPS harus ditulis semuanya secara lengkap. Ini sebagai contoh saja. Provinsi berdasarkan contoh tadi ya, contoh kasus yang saya bacakan. Provinsinya adalah Bahagia, kemudian Kabupaten Damai, berarti untuk kotaknya ini dicoret. Dan kemudian Kecamatan Sejahtera, Desa Makmur, kelurahannya dicoret. Kemudian nomor TPS, contohnya tadi untuk contoh kasus ini adalah nomor 1, ditulis 01 di sini walaupun tulisannya 01, tetapi untuk membacanya tetap dituliskan 1. Jadi misalkan teman-teman tugas di TPS 12, penulisannya misal 012. Untuk penulisan di sini bukan 012 atau 012, tetapi tetap ditulis secara lengkap 12 atau nomor TPS adalah 12. Di sini tulisan 012 tetapi membacanya adalah 12. Selanjutnya, pemungutan dan penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS dengan kegiatan membuka rapat pemungutan suara, membuka kotak suara, dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih, dimulai pada pukul, ini mulai pemungutan suaranya, berarti 07.00 sampai dengan 13.00. Ini waktu secara umumnya ya, yaitu waktu setempat. Selanjutnya, rapat penghitungan suara dimulai pukul, misalkan ini adalah 14.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat di hari yang sama atau setelahnya. Ini misal karena masih di hari yang sama, maka penulisan setelahnya ini dicoret. Ini sebagai contoh saja, untuk prakteknya nanti disesuaikan dengan waktu memulai dan selesainya. Ini kan sebagai contoh, misalkan selesai pemungutan suara pukul 13.00, ada waktu persiapan tempat penghitungan dan lain sebagainya. Kemudian pukul 14 baru dimulai untuk penghitungan surat suara bagi pemilihan presiden dan wakil presiden. Adapun data pemilih dan pengguna hak pilih, penggunaan surat suara dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut. Untuk yang poin 1 yaitu data pemilih dan pengguna hak pilih. Data pemilih dan pengguna hak pilih ini dibagi menjadi data pemilih, yaitu jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT, dan DPT ini maksudnya adalah DPT yang tersedia di situ ya, ada laki-laki berapa dan perempuannya berapa. Kemudian dari data pemilih dan pengguna hak pilih ini, data pemilih adalah yang masuk dalam DPT, kemudian pengguna hak pilih adalah yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut pada saat pemungutan suara. Ini berdasarkan contoh kasus yang saya bacakan. Di awal maksudnya, untuk daftar pemilih, data pemilih dari DPT ada 251, di mana terdiri dari 110 laki-laki dan 141 perempuan. Jadi di sini untuk laki-lakinya, di sini perempuannya. Untuk yang sebelah kanan ini adalah harus sinkron, artinya harus sama, yaitu hasil dari penjumlahan yang laki-laki dan perempuan. Dijumlah 110 ditambah dengan 141, maka jumlahnya adalah 251. Selanjutnya masih berdasarkan contoh kasus yang sama tadi, untuk pengguna hak pilih, berdasarkan contoh yang saya bacakan tadi ya, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap dari 251 DPT atau daftar pemilih tetap yang terdiri dari 110 laki-laki dan 141 perempuan yang hadir menggunakan hak pilihnya, yaitu ada sejumlah 102 laki-laki dan perempuannya adalah 125. Nah, ini 102-nya untuk laki-laki ditulis seperti ini, 102 ya. Kemudian untuk perempuannya 125 ditulis 125. Dan laki-laki untuk kolom di sini adalah jumlah laki-laki dan perempuan, maka jumlah yang ada di sini 227 merupakan jumlah dari yang laki-laki dan perempuan. Artinya harus sama, harus sinkron. Ini yang laki-laki ditambah yang perempuan harus jumlahnya yaitu sama dengan yang tertera atau hasilnya ditulis di sini. Jadi tidak boleh miss atau tidak boleh kurang atau lebih, harus sama. Kemudian tadi berdasarkan contoh kasusnya, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB terdapat
3 pemilih tambahan ya, di mana terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Karena DPTB ini masih dalam satu kecamatan, ini tidak mempengaruhi untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, walaupun karena masih dalam contohnya masih dalam satu kecamatan ya, untuk kabupaten pun sebenarnya tidak mempengaruhi. Tapi ini kita fokus ke pemilihan presiden dan wakil presiden terlebih dahulu. Ini 2 ditulis laki-lakinya, perempuannya 1. Untuk angka atau kotak yang tidak ada isiannya ini disilang. Cara menyilangnya yaitu dari pojok ke pojok, jadi dibuat seperti garis diagonal sehingga rapi ya, tidak hanya asal X saja tetapi harus rapi supaya ya mudah dibaca, mudah dipahami juga. Dan lagi-lagi ini jumlahnya, berarti laki-laki dan perempuannya dijumlahkan, hasilnya di sebelah kanan sini. 2 tambah 1 berarti di sini 3. Selanjutnya untuk yang poin ketiga untuk pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus. Jadi berdasarkan kasus tadi ada DPK sebanyak 2 DPK yaitu berjenis kelamin laki-laki semua. Maka untuk di bagian laki-laki ditulis angka 2 dan yang kosong ini kan 2 adalah satuan ya. Yang depan ini disilang. Silangnya ini jadi membuat garis diagonal, ada perpotongannya di tengah ya. Dan untuk yang perempuannya berarti disilang semua karena tidak ada. Dan ini lagi-lagi harus sinkron jumlah antara laki-laki dan perempuan. Berarti 2 ditambah 0 di sini adalah 2. Selanjutnya untuk yang poin keempat adalah jumlah pengguna hak pilih, yaitu untuk B1 ditambahkan dengan B2 dan B3 adalah hasilnya di bawah. Kalau yang kanan adalah hasil penjumlahan yang 2 kolom di sebelah kirinya, sedangkan yang bawah sini hasil penjumlahan dari 3 urutan atau 3 kolom di atasnya, 3 baris di atasnya, mohon maaf. Jadi ini 102 ditambah 2 ditambah 2 berarti jumlahnya adalah 106 untuk yang laki-lakinya, dan yang perempuannya adalah 125 ditambah 1 sehingga 126. Kemudian 106 dan 126 laki-laki dan perempuannya ditotal dan hasilnya dituliskan di sebelah kanannya yaitu 232. 232 ini juga harus sinkron dengan jumlah yang baris di atasnya. 227 ditambahkan dengan 3 ditambahkan 2 hasilnya 232. Selanjutnya untuk poin selanjutnya yang harus diisikan yaitu data penggunaan surat suara. Data penggunaan surat suara ini terdiri dari poin yang pertama yaitu jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. Tadi DPT-nya adalah 251 ditambahkan cadangan 2%-nya adalah berjumlah 5 sehingga jumlah surat suara yang diterima 256. Ini anggota KPPS harus menghitung, benar-benar menghitung pada saat penerimaan sebelum pemungutan suara ya. Ada banyaknya surat suara yang diterima itu harus sama dan harus sama juga dengan yang dituliskan di sini. Misalkan ini adalah 256 terdiri dari yang terdapat dalam DPT 251 ditambah 2% dari cadangan 2% dari DPT-nya yaitu 5 jadi 256. Kemudian untuk yang poin kedua adalah jumlah surat suara yang digunakan, dan untuk poin kedua ini jumlah surat suara yang digunakan itu adalah yang tadi yang poin 4 nih, yang B4 yaitu jumlah penggunaan hak pilih B1, B2 plus B3 di bagian jumlahnya yang paling kanan sini ini harus sama 232 dituliskan di sini untuk jumlah surat suara yang digunakan. Kemudian yang ketiga, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Berdasarkan contoh kasus yang saya bacakan tadi, ada 2 surat suara yang dikembalikan karena rusak dan juga salah coblos. Di mana yang satu adalah surat suara pemilihan presiden terdapat sobekan pada bagian surat suara, dan satunya adalah karena keliru mencoblos untuk pemilu DPRD kabupaten. Karena ini difokuskan untuk yang presiden dan wakil presidennya, maka yang ditulis di sini yang rusak yaitu ada sobekan ya untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden ada 1, maka ditulis di bagian satuan di sini 1, untuk depannya sama harus dibuat garis diagonal, menyilang garis diagonal di depannya. Kemudian untuk yang keempat, jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan ada berapa. Lah ini jumlahnya harus benar-benar sama dengan adanya sisa surat suara yang tidak digunakan pada
yang masih tersisa tersebut teman-teman KPPS harus menghitungnya ya. Dan jangan lupa untuk surat suara yang tidak digunakan di bagian belakang harus diberi tanda silang juga. Di bagian alamat dan juga ada keterangan ketua KPPS-nya di situ harus disilang. Dan sebagai informasi, di mana kalau poin di atasnya jumlahnya ada di bagian bawah, untuk yang ini jumlahnya ada di bagian atas. Jadi untuk poin 2 dan 3 dan 4 jika dijumlahkan harus sama jumlahnya dengan yang ada di poin 1, yaitu jumlah surat suara yang diterima, termasuk yang 2% cadangan dari DPT-nya. Selanjutnya, berdasarkan contoh kasus yang saya bacakan tadi, pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih ada terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan, artinya ada 4 pemilih ya, atau pemilih disabilitas. Maka teman-teman harus isikan di sini, dan ini tidak mempengaruhi apapun, hanya untuk mengisikan saja, memberikan informasi bahwa ada jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut. Karena berdasarkan contoh kasus yang saya bacakan, laki-laki 2, kemudian perempuannya 2, kemudian di sebelah kanannya ini adalah jumlah dari laki-laki dan perempuan, atau 2 kolom di sebelumnya. Di sebelah kirinya ada berapa? Berarti 2 tambah 2 artinya 4. Kemudian di bawahnya teman-teman jangan lupa untuk semua anggota KPPS itu wajib untuk bertanda tangan dan juga menuliskan nama terang masing-masing. Dan apabila ada perwakilan saksi itu harus menuliskan nama terang dan juga tanda tangan di bagian saksi. Ini misalkan dari 4 calon presiden dan wakil presiden, ada 3 saksi yang hadir, yaitu saksi dari nomor urut 65, 66, dan 67. Untuk nomor 68-nya tidak ada saksi yang hadir, misalkan ini ya. Dan selanjutnya untuk halaman berikutnya, teman-teman anggota KPPS tinggal membuka saja pada halaman berikut. Dan jangan lupa untuk bagian atas masih tetap harus diisi, walaupun isiannya sama dengan di halaman pertama, teman-teman harus isikan secara lengkap untuk alamat TPS-nya, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa, nomor TPS harus diisi ya. Selanjutnya yaitu data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini berdasarkan contoh kasus yang saya contohkan tadi, ini sudah selesai dilakukan penghitungan suara ya, tetapi pada prakteknya nanti kan dibuka satu persatu untuk surat suara tersebut. Misalkan nomor 65 sah lah teman-teman anggota KPPS, salah satunya ada yang menunjukkan, ada juga yang menulis di papan, tulis terus 1 di sini. Dan sebagai informasi untuk satu kotak di sini berisi 5 ya, dimana ada 4 garis kemudian disilang 1, jadi untuk satunya berisi 5. Ini berdasarkan contoh, jadi disingkat saja berdasarkan contoh kasus yang saya bacakan tadi. Untuk dari 4 pasangan calon presiden dan wakil presiden, dari ketiga calon pasangan presiden dan wakil presiden tersebut masing-masing mendapatkan jumlah suara yang sama, yaitu berjumlah 76 suara. Dan kemudian untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden di nomor 68 tidak mendapatkan suara sama sekali. Maka teman-teman pada saat anggota KPPS pada saat sesudah melakukan penghitungan suara, untuk menuliskan jumlah tiap barisnya itu berdasarkan hasil torusnya. Ini kan misalnya ada dari kolom ke-1 sampai ke-12 untuk satu barisnya ke kanan di sini, di mana satu kolomnya ada atau satu kotaknya ada 5, berarti 5 kali 12 adalah 60. Kemudian baris keduanya ada 16 dituliskan di sini, dan teman-teman jangan lupa berikan tanda seperti ini yang menandakan bahwa ini adalah bagian terakhir, sesudahnya tidak ada lagi isian atau surat suara lagi ya. Kemudian untuk di bagian jumlahnya juga sama, sesudah penulisan angka diberi tanda seperti ini di garis supaya menunjukkan tidak ada isian berikutnya. Kemudian jumlahnya untuk 60 ditambah 16 berarti 76 untuk jumlah suara sahnya. Ini ditulis 076. Kemudian untuk ke bawahnya teman-teman lingkari angka yang bersesuaian. Misalkan ini yang paling depan adalah 0 yang dilingkari, 7 yang dilingkari, 6 yang dilingkari. Ini sebagai contoh ya. Kemudian karena untuk nomor urut 66 dan 67 sama, misalkan berdasarkan contoh tadi, maka hasilnya sama untuk penulisannya dan juga banyaknya turus dan juga banyaknya jumlah barisnya sama, cara penulisannya pun sama. Untuk pemberian marknya juga sama atau noktahnya ya, di sini di
dilingkari atau dihitamkan juga sama. Dan selanjutnya jangan lupa untuk masing-masing anggota KPPS sama harus menuliskan tanda tangan, menuliskan nama terang dan juga memberikan tanda tangan pada bagian yang sudah disediakan. Dan jangan lupa untuk saksi juga diberikan atau diminta untuk memberikan nama terang dan juga tanda tangannya. Dan selanjutnya untuk di halaman berikutnya sama untuk bagian atas teman-teman KPPS jangan lupa untuk menuliskan alamat TPS teman-teman ya, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan dan nomor TPS-nya harus diisi semua. Dan berdasarkan contoh kasus yang saya bacakan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden bernomor 68 tidak mendapatkan suara, maka di sini saya beri tanda seperti ini yang artinya tidak ada isian ya, memang tidak ada isian, dan jumlah suara sahnya itu tidak ada, artinya ditulis saja angkanya 000 dan untuk yang diberi mark atau tanda juga di angka 00 tersebut. Dan berikutnya untuk poin kelima yaitu tentang data suara sah dan suara tidak sah. Jadi jumlah seluruh suara sah karena masing-masing 3 pasangan calon mendapatkan 76 suara sehingga berjumlah 228, ditulis angkanya di sini 228, ditulis di sini 228 dalam penulisan hurufnya. Kemudian berdasarkan contoh kasus tadi ada jumlah suara tidak sah di mana jumlah suara tidak sahnya ada 4. Maka di sini ada tulis 4, kemudian setelahnya diberi tanda tidak lagi ada isian sesudahnya. Kemudian di sini ada ditulis 4, ini beri tanda. Kemudian angkanya dijumlahkan di sini, ditulis di sini dan penulisannya ditambahkan di sini 4. Tetapi sebagai informasi untuk prakteknya pada saat penghitungan suara pada saat Ketua KPPS mengumumkan ada surat suara tidak sah, maka teman-teman yang menuliskan dan juga menunjukkan ke C hasil ini harus membuka ke halaman yang ini, halaman terakhir. Oh, ada surat suara yang tidak sah, diberilah terus. Jadi tidak serta-merta harus 4 ini karena berdasarkan contoh kasus saja ya, makanya sistemnya seperti ini. Tapi pada prakteknya harus sesuai dengan pada kenyataannya. Dan setelahnya untuk poin C ini adalah jumlah seluruh suara sah dan tidak sah. Jadi penjumlahan antara poin 5A dan 5B yaitu 228 ditambah dengan 4 berjumlah 232. Untuk hurufnya ditulis di sini 232. Dan sebagai informasi untuk teman-teman dan teman-teman KPPS harus mengetahui, harus mengingat bahwasanya jumlah yang harus sinkron yaitu ada 3 poin yang harus teman-teman pahami. Yang harus sinkron dari halaman pertama tadi adalah jumlah pengguna hak pilih di halaman 1. Jumlah pengguna hak pilih yaitu yang ini harus sama jumlahnya dengan jumlah surat suara yang digunakan yang ada pada halaman 1 ini, dan juga harus sama juga dengan jumlah suara sah tidak sah yang ada di halaman paling akhir. Berarti di sini ya, sesudah penghitungan perolehan suaranya ini jumlahnya harus sama. Harus sama semua, itu 3 poin itu harus sama, harus benar-benar sinkron. Apabila ada perbedaan satu, mungkin teman-teman salah hitung atau salah tulis, itu teman-teman harus mencarinya. Dan untuk jumlah suara, seluruh suara sah dan tidak sah itu keterangannya ada di halaman terakhir. Jadi untuk pemilihan presiden dan wakil presiden karena terdiri dari 3 halaman, ada di halaman ketiga. Misalkan untuk pemilihan DPRD kabupaten, misalkan terdiri dari 20 halaman, maka ada di halaman ke-20 atau halaman terakhir. Selanjutnya, apabila sudah selesai dan dipastikan sama semuanya, teman-teman anggota KPPS jangan lupa untuk dituliskan di sini, ditetapkan di mana nama desanya, pada tanggal, bulan, dan tahunnya diisi. Misalkan ini berdasarkan contoh kasus tadi adalah ditetapkan di Makmur tanggal 14 bulan 2 atau bulan 02 ya, tahun 2024. Kemudian jangan lupa seluruh anggota KPPS menandatangani dan juga menuliskan nama terangnya, dan juga saksi-saksi yang datang juga menuliskan di situ. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar untuk kita sharing bersama ya. Salam sukses selalu tentunya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.